Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid berhasil menundukkan perlawanan Athletic Bilbao dengan skor 3-1 dalam duel lanjutan La Liga Spanyol 2020-2021 di Stadion Alfredo Di Stéfano Rabu 16 Desember 2020. Madrid membuka keunggulan lewat gol Toni Kroos di ujung babak pertama menit ke-46. Tapi Athletic menggebrak di awal babak kedua dan bisa menyamakan kedudukan lewat gempuran Ander Kappa menit ke-52. Barulah di menit ke-74 Karim Benzema muncul sebagai pahlawan Los Blancos dengan mencetak gol kedua, lalu menuntaskannya dengan gol ketiga di menit ke-92. Hasil ini memperkukuh posisi Real Madrid di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 26 poin dari 13 pertandingan. Sedangkan Athletic tertahan di peringkat ke-13 dengan 14 poin saja. Pasukan Zinedine Zidane langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Tapi Athletic melawan dengan menerapkan garis tekanan tinggi. 10 menit pertama sempat kacau sampai Real Madrid akhirnya mengontrol laga. Menit ke-13 Athletic kehilangan satu pemain usai Raul Garcia dihukum kartu kuning kedua melanggar Toni Kroos. Barisan pemain Athletic protes, tapi wasit bergeming. Kartu merah ini mengubah arah pertandingan. Athletic kesulitan membawa bola dan mengikuti tempo Real Madrid. Tuan rumah semakin bebas melancarkan serangan. Kendati demikian, serangan-serangan Real Madrid seringkali terhenti di wilayah sepertiga akhir. Beberapa peluang terbuang, beberapa yang lain tak sampai jadi peluang. Real Madrid terus membawa bola, tapi tidak banyak mengancam. Umpan silang dari kedua sayap tidak akurat. Karim Benzema tidak dapat suplai. Barulah di ujung babak pertama Real Madrid menggebrak lewat serangan balik cepat. Valverde membuat kombinasi api dengan Vinicius yang kemudian mengirimkan umpan tarik ke depan kotak penalti. Di sana ada Kroos yang berlari dari lini kedua untuk menyambut bola dengan sepakan keras terarah ke sudut kiri gawang Simon. Gol, Real Madrid 1, Athletic 0. Madrid unggul, tapi memulai babak kedua dengan buruk. Athletic bermain lebih baik dan aktif menyerang. Real Madrid kelabakan. Gebrakan Athletic akhirnya berbuah gol penyeimbang pada menit ke-52. Berawal dari serangan balik cepat, Kappa bekerja sama dengan De Marcos, melepaskan tembakan yang bisa diblok Courtois. Tapi dia berada di posisi yang tepat untuk menyambut bola muntah kembali. Real Madrid 1, Athletic Bilbao 1. Kebobolan ini membuat Real Madrid tersengat dan langsung naik menyerang. Sejumlah serangan berbahaya disuguhkan Real Madrid. Sayang, beberapa masih terjebak offside. Serangan demi serangan Real Madrid masih membuat Athletic kelimpungan. Dan akhirnya Los Blancos menemukan gol kedua mereka di menit ke-74. Kali ini umpan silang Carvajal terarah tepat ke tengah kotak penalti yang langsung disambut Benzema ke sudut gawang Simon. Real Madrid 2, Athletic 1. Tepat di ujung laga Real Madrid memberikan pukulan pamungkas dengan gol kedua Karim Benzema. Modric layak dapat pujian untuk umpan terobosan terukur yang membelah pertahanan lawan, dan Benzema menuntaskannya dengan baik. Real Madrid 3, Athletic 1. Gol ini sekaligus membungkus pertandingan. Wasit pun meniup peluit panjang. Skor 3-1 untuk kemenangan Real Madrid. Hasil drawing 16 besar Liga Champions menghasilkan laga Atalanta versus Real Madrid. Secara kualitas skuad dan pengalaman, Real Madrid tentu lebih diunggulkan daripada Atalanta untuk lolos ke perempat final Liga Champions. Dilihat dari pengalaman, Real Madrid saat ini masih berstatus tim tersukses dalam sejarah Liga Champions dengan koleksi 13 trofi. Di sisi lain, Atalanta tercatat baru 2 kali tampil pada babak utama Liga Champions, termasuk keikutsertaan musim ini. Meski sangat diunggulkan, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane menolak untuk meremehkan Atalanta. Zidane menilai semua tim yang lolos ke fase gugur Liga Champions termasuk Atalanta memiliki peluang yang sama untuk menjadi juara. Real Madrid dan Atalanta lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan cara yang hampir serupa, yakni menang pada laga akhir fase grup. Bedanya Real Madrid lolos ke fase grup dengan status juara grup, sementara Atalanta hanya sebagai runner-up. Secara rekor pertemuan, Real Madrid dan Atalanta belum pernah bertemu pada ajang Liga Champions. Namun Real Madrid dan Atalanta sudah memiliki pengalaman menghadapi tim senegara lawannya nanti dengan rekor apik. Atalanta sudah bertemu tim asal Spanyol yakni Valencia pada babak 16 besar Liga Champions musim lalu. Atalanta saat itu tampil sempurna setelah mengalahkan Valencia pada laga kandang maupun tandang dengan agregat yang sangat mencolok yakni 8-4. Di sisi lain, Real Madrid dalam 11 pertemuan terakhir melawan tim asal Italia di Liga Champions hanya sekali menelan kekalahan dan meraih 10 kemenangan. Fakta itu tentu bisa menjadi modal apik untuk Real Madrid dalam 2 musim terakhir selalu tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 dijadwalkan berlangsung pada 16-17 dan 23-24 Februari 2021.
Sementara itu, leg kedua akan dihelat pada 9 sampai 10 dan 16 sampai 17 Maret 2021. Real Madrid akan berhadapan dengan Atalanta pada lanjutan babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Pertemuan antara kedua tim ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di ajang Liga Champions. Duel antara Real Madrid dan Atalanta pada babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 akan terbagi dalam dua leg. Leg pertama akan bergulir di markas Atalanta Stadion Gewiss pada akhir Februari 2021. Adapun leg kedua akan dimainkan di kandang Real Madrid Stadion Alfredo Di Stéfano pada akhir Maret 2021. Di atas kertas, Real Madrid lebih diunggulkan untuk lolos ke fase berikutnya. Catatan yang mendukung anggapan tersebut adalah Real Madrid mempunyai rekor apik saat bertemu tim Italia di Liga Champions. Dilansir bolasport.com dari Opta, Real Madrid berhasil memenangi 10 dari 11 pertandingan terakhir mereka melawan wakil Italia di Liga Champions. Hanya satu laga yang berakhir dengan kekalahan untuk Real Madrid, yakni saat takluk 1-3 dari Juventus dalam pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions musim 2017-2018. Meski demikian, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane enggan menganggap remeh wakil Italia. Zidane tetap menaruh rasa hormat yang tinggi kepada tim besutan Gianpiero Gasperini. Zidane mengatakan, "Kami tahu siapa mereka dan ada rasa hormat yang besar untuk mereka. Pertandingan ini baru akan dimainkan pada akhir Februari dan saya tidak ingin mengomentarinya lebih jauh." Ada keretakan antara pelatih dan kapten di tubuh Atalanta. Real Madrid bisa memanfaatkan hal itu untuk mendepak La Dea. Drawing Liga Champions babak 16 besar Liga Champions sudah berakhir. Real Madrid dipertemukan dengan Atalanta di Bergamo pada 25 Februari 2021 dan di Madrid pada 17 Maret. Real Madrid lolos sebagai juara grup B setelah sebelumnya nyaris gagal melaju ke fase knockout. Atalanta juga mengunci tiket ke-16 besar setelah mengalahkan Ajax Amsterdam di laga terakhir fase grup. Sebelum pertandingan melawan Ajax Amsterdam yang menentukan itu, ada desas-desus Gianpiero Gasperini bakal mengundurkan diri. Pada akhirnya tidak terjadi dan tekanan untuk Gasperini mereda karena Atalanta lolos dari fase grup. Sekarang situasi yang terjadi di Atalanta perlahan mulai tercium. Gasperini sepertinya sedang terlibat konflik dengan kapten tim yakni Papu Gomez. Pria asal Argentina itu juga tidak dimainkan saat Atalanta mengalahkan Fiorentina 3-0 akhir pekan lalu. Gasperini sudah mencoba menjelaskan alasan tak memainkan Papu Gomez karena taktik. Gasperini mengatakan, "Dia menjadi pemain paling penting dalam 5 tahun saya di sini. Saya pikir saya telah melatih 200 pertandingan dan dia memainkan 195 di antaranya. Tetapi ada situasi yang harus dilihat." Papu Gomez tampaknya sudah mengetahui apa yang dikatakan Gasperini kepada media. Dia akhirnya membuat pernyataan di media sosial dan mengindikasikan pergi meskipun masalah sesungguhnya belum terungkap ke publik. Gomez mengatakan, "Atalanta tercinta, saya menulis untuk Anda di sini karena saya tidak punya cara untuk membela diri dan berbicara dengan Anda. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa ketika saya pergi, kebenaran sepenuhnya akan diketahui. Anda tahu saya orang seperti apa. Saya sangat mencintai Anda. Akankah isu keretakan itu bisa dimanfaatkan Real Madrid? Kita tunggu nanti." Malang nia nasib pemain Real Madrid Isco Alarcón. Nampaknya pria berusia 28 tahun tersebut bakal menjadi korban berikutnya dari sang pelatih Zinedine Zidane setelah Gareth Bale dan James Rodriguez. Masih teringat jelas bagaimana Zidane menyingkirkan kedua sosok tersebut dari skuadnya. Yang paling parah jelas Gareth Bale. Padahal pemain asal Wales tersebut sudah berulang kali membuktikan kualitasnya di Real Madrid. Bale mulai terpinggirkan dari skuad Real Madrid pada musim 2017-2018 lalu. Kendati demikian, ia tetap sanggup menghasilkan total 21 gol dan 7 assist dari 39 kali penampilan, yang sebagian besar diantaranya dilakoni sebagai pengganti. Bahkan pada musim tersebut, Gareth Bale menjadi salah satu pahlawan kesuksesan Real Madrid memenangkan trofi Liga Champions. Ia mencetak gol ke gawang Liverpool dan membantu Los Blancos menang dengan skor 3-1 di babak final. Sekarang Bale sedang memperkuat klub yang membesarkan namanya, Tottenham Hotspur, dengan status pinjaman dari Real Madrid. Sementara James yang pernah menyumbang 2 trofi Liga Champions telah dilepas ke Everton. Keduanya meninggalkan Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas kemarin. Nampaknya Isco bakal mengikuti langkah mereka saat bursa transfer Januari dibuka. Ia pernah menjadi salah satu andalan Zinedine Zidane di Real Madrid. Sayangnya, hari-hari indah itu sudah berakhir. Isco tidak lagi masuk ke dalam daftar pemain pilihan utama Zidane. Pelatih asal Prancis tersebut nampaknya sudah puas dengan 12 atau 13 pemain yang kerap dimainkan olehnya. Dalam 3 pertandingan terakhir, Isco mulai jarang melakukan pemanasan di pinggir lapangan. Meski tergeser dari skuad inti Real Madrid, Isco tidak perlu merasa berkecil hati, sebab pemain asal Spanyol itu masih menjadi idaman buat beberapa klub raksasa Eropa di luar sana. Juventus salah satu klub yang selalu mengikuti perkembangan Isco di Los Blancos. Namanya seringkali dikaitkan dengan juara bertahan Serie A tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Satu-satunya alasan mengapa Isco tak kunjung pindah ke Juventus adalah karena dulu ia menjadi pemain penting dalam rencana Zidane. Namun kali ini besar kemungkinan Real Madrid akan menerima proposal jika Juventus benar-benar datang.
Theo Hernandez gagal memperlihatkan performa terbaiknya bersama Real Madrid. Theo pun menyebut minimnya kesempatan bermain menjadi penyebab dirinya tak memiliki karir gemilang di klub Spanyol tersebut. Theo tiba di Real Madrid pada musim panas 2017. Transfernya bisa dibilang cukup kontroversial karena didatangkan dari klub rival sekota Atletico Madrid. Pemain Prancis itu dipandang sebagai penerus Marcelo setelah tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Alaves. Dalam 23 pertandingan bersama Real Madrid, Theo justru gagal memenuhi ekspektasi. Madrid kemudian memutuskan untuk menjual Theo ke AC Milan dengan harga 20 juta euro pada musim panas 2019. Di San Siro, Theo mampu berkontribusi banyak untuk Rossoneri. Theo mengatakan jika dirinya tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya karena minimnya kesempatan bermain di Santiago Bernabeu. Selain itu, Theo mengaku masih sangat muda ketika bergabung dengan Los Blancos. Theo mengatakan, "Saya tidak tahu apakah mereka menyesali kepergian saya di Real Madrid. Saya tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Real Madrid karena saya tidak punya menit bermain. Tanpa menit bermain, Anda tidak bisa memiliki kepercayaan diri. Saya tiba di usia yang sangat muda, dan saya sudah dewasa sekarang." Real Madrid akan berhadapan dengan Atalanta di babak 16 besar Liga Champions. Theo sangat optimis dengan peluang mantan timnya di kompetisi Eropa. Theo mengatakan lagi, Atalanta akan mengubah taktik mereka melawan Real Madrid. Karena jika tidak, Real Madrid akan memakan mereka hidup-hidup. Dalam derby, Anda melihatnya, Real Madrid mengalahkan Atletico Madrid.